سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi di channel Wak Kaji Sotik TV. Saat ini saya bersama juru kunci makam Dewi Sekar Dadu, yaitu ibunya Sunan Giri. Beliau bernama sinten? Nama lengkapnya Muhammad Alifan. Beliau bernama Bapak Ustadz Muhammad Alifan. Jadi saya mau bincang-bincang bersama beliau tentang sedikit sejarah tentang Dewi Sekar Dadu. Pak Alifan, saya kesini satu silaturahmi, yang kedua ingin penjelasan sedikit tentang sejarah singkat Dewi Sekar Dadu. Monggo Pak Alifan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja untuk sejarah singkatnya, ketika memulai awalnya ketika di kerajaan Belambangan itu ada Pagebluk penyakit, terus sampai raja itu buat sayembara karena putrinya terkena wabah Dewi Sekar Dadu. Akhirnya berhasil menyembuhkan. Beliau adalah Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya dikasih jatah sebuah tempat dan digunakan beliau untuk menyebarkan agama Islam. Perkembangannya sangat luar biasa besar. Akhirnya difitnah sampai beliau meninggalkan tempat itu. Akhirnya beliau meninggalkan tempat kerajaan Belambangan dan mampir ke Serpen, terus sampai menuju ke Pasai. Ketika bayi itu mau lahir, masih difitnah bahwa penyebab Pagebluk itu cabang bayi yang dilahirkan. Akhirnya mau nggak mau itu dilarang ke laut. Karena jantung yang cinta akhirnya dilarang karena dilarang ke laut. Yang namanya ibu itu terus mengikuti lah mencari terus sampai wafat di daerah Banyuwangi. Namanya ada di Desa Giri. Saya pernah ke sana, ada sebuah gunung kecil sama di dekat pantai, dekat dengan penyeberangan desa ini. Sana ada gunung yang atapnya itu putus. Dan saya tanya ke sana, itu makamnya orang-orang sana bilang sudah dipindah ke Gresik. Orang daerah sana bilang, saya masih
saya bisa orang-orang saya teliti sampai ke sana. Dan menurut sejarahnya Sunan Giri ketika masih hidup itu saya berziarah ke sana. Akhirnya beliau ya inisiatif untuk pindah makam ke Kedaton awal. Karena suatu hal adanya gunung itu jatuh di sini, makanya namanya bisa berjalan. Jadi makam beserta atas gunung itu pindah ke sini. Dan saya buktikan di sana besarnya gunung hanya dan di sana ada gunung yang atasnya hilang, yang dipindah ke sini. Itu secara maknya yang sekarang. Oke, terima kasih Pak Alifan. Jadi kita datang ke sini selain silaturahim untuk mengetahui sejarah singkat Dewi Sekardatu, sekalian saya mohon izin untuk masuk ke makam, pinjam kunci boleh ya? Nanti saya kembalikan lagi. Nanti saya bukan, saya pakai kode. Pakai kode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel Wak Kaji Sodik TV. Saat ini saya berada di depan pintu gerbang makam Dewi Sekardatu di Gresik, ibunya Sunan Giri. Ikuti saya sampai masuk ke dalam, di mana letaknya makam Dewi Sekardatu. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar barokah, dan besok masuk surga. Amin, Allahumma amin. Ayo masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini kita memasuki area makam Dewi Sekardatu, ibunya Sunan Giri, di Dusun Gunung Anyar, Kelurahan Ngagosari, Giri, Kebumas, Kabupaten Gresik. Ikuti terus sampai masuk ke dalam bagaimana situasi dan kondisi makam Dewi Sekardatu di Gresik ini. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe ya. Dewi Sekardatu merupakan anak dari Raja Belambangan atau sekarang Banyuwangi pada abad ke-14, yang mana pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Menak Sembuyu, di mana Raja Menak Sembuyu merupakan putra dari salah satu keturunan Prabu Hayam Wuruk yang berasal dari Majapahit. Dewi Sekardatu juga dikenal sebagai Raden Ayu Liyung Manoro, Raden Ayu Sumbat Nyowo, dan Raden Ayu Kusworo Dewi, di mana Dewi Sekardatu merupakan ibu kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri. Suatu penyakit pernah melanda Belambangan, dan Dewi Sekardatu salah satu dari sekian banyak masyarakat yang terkena penyakit tersebut, sehingga Raja Menak Sembuyu berusaha untuk menyembuhkan penyakit putrinya dan mengerahkan berbagai usaha mencari obat serta memanggil para dukun dan ahli-ahli pengobatan untuk menyembuhkan Dewi Sekardatu. Namun usaha yang dilakukan tidak berhasil. Dewi Sekardatu masih belum sembuh dari penyakit
Karena hal itu Raja Menak Sembuyu mengadakan sayembara, di mana jika orang yang berhasil menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, jika laki-laki maka akan dinikahkan dengan Dewi Sekar Dadu dan akan memberikan separuh kekuasaan kerajaan Belambangan serta akan menjadi seorang raja muda. Kabar tersebut segera tersebar ke berbagai penjuru negeri, namun tidak ada yang mengikuti sayembara tersebut. Patih Belambangan memberitahu raja bahwa ada seorang petapa di puncak Gunung Selangu yang memiliki tingkah laku yang berbeda, tidak menyembah dewa, serta ibadahnya berbeda dari masyarakat Belambangan pada masa itu yang menganut agama Hindu. Patih berkeyakinan mungkin saja petapa itu dapat menyembuhkan Dewi Sekar Dadu. Kemudian Raja Menak Sembuyu mengutus patihnya yang bernama Bajul Sengara untuk menemui petapa dan menyampaikan maksud raja untuk meminta pertolongan menyembuhkan Dewi Sekar Dadu. Petapa tersebut bernama Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak menerima permintaan tolong tersebut dan memberikan satu syarat: apabila Dewi Sekar Dadu berhasil sembuh dari penyakitnya, yaitu meminta agar Raja Menak Sembuyu untuk memeluk agama Islam. Raja menyayangi putrinya tersebut, menerima syarat yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishak meskipun merasa berat untuk meninggalkan agama yang sudah lama dianutnya. Syekh Maulana Ishak memanjatkan doa untuk kesembuhan Dewi Sekar Dadu, dan atas izin Allah Dewi Sekar Dadu dapat sembuh. Dewi Sekar Dadu kemudian menikah dengan Syekh Maulana Ishak. Dewi Sekar Dadu pun menjadi seorang yang taat menjalankan syariat Islam. Syekh Maulana Ishak menjadi raja kerajaan Belambangan dengan gelar Prabu Anom, dan Raja Menak Sembuyu yang beragama Hindu kemudian memeluk agama Islam. Sejak saat itu Syekh Maulana Ishak dianggap sakti dan kerajaan yang dipimpinnya menjadi makmur serta banyak masyarakat memeluk agama Islam. Pada saat itu para pembesar kerajaan mulai khawatir agama Islam mendesak agama Hindu yang sudah lama dianut oleh masyarakat kerajaan Belambangan. Raja Menak Sembuyu tidak benar-benar menerima agama Islam, secara sembunyi masih memegang erat ajaran-ajaran agama Hindu. Raja Menak Sembuyu memusuhi Syekh Maulana Ishak, sehingga suatu saat Syekh Maulana Ishak meninggalkan kerajaan Belambangan sendirian, dan pada saat yang bersamaan Dewi Sekar Dadu sedang hamil 7 bulan. Setelah kepergian Syekh Maulana Ishak, wabah penyakit kembali terjadi, sehingga raja beranggapan bahwa wabah tersebut disebabkan oleh bayi yang dikandung oleh Dewi Sekar Dadu, sehingga raja berencana untuk membunuh anak Dewi Sekar Dadu setelah dilahirkan. Akan tetapi ketika anak Dewi Sekar Dadu lahir, raja tidak membunuhnya karena merasa kasihan. Raja memasukkan bayi Dewi Sekar Dadu ke dalam peti, kemudian membuangnya ke samudra sebagai upaya untuk menghilangkan wabah penyakit. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, bayi yang dihanyutkan ke laut itu ditemukan oleh nahkoda kapal dan diserahkan kepada pemilik kapal, yakni Nyi Ageng Pinate, seorang pengusaha kaya dari kota Gresik. Putra Dewi Sekar Dadu kemudian diasuh dengan baik dan diberi nama Joko Samudro,
Ketika sudah besar, Djoko Samudro dikirim untuk belajar di Surabaya ke pondok pesantren Ampel Denta yang diasuh oleh Sunan Ampel. Demikian sejarah singkat tentang Dewi Sekar Dadu, ibunya Sunan Giri. Semoga ada manfaatnya, dan jumpa lagi di tempat wisata religi yang lain, di makam para waliwo. Semoga Anda semua yang menonton video ini sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.